Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita, yaitu baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, yang kita insya Allah mendapatkan syafaat usmah dari baginda Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian yang kelas 3, kita di pelajaran BTQ ini baca tulis Quran membahas tentang hukum bacaan idgham. Nah, ini di dalam BTQ bab 4 ya. Jadi hukum idgham itu ya, kita harus tahu hukum-hukumnya di dalam idgham. Jadi idgham menurut bahasa adalah melebur ya. Menurut bahasa adalah melebur. Sementara menurut istilah tajwid, idgham adalah memasukkan atau meleburkan nun sukun atau tanwin ya. Tanwin itu an, in, un, ingat ya, ke dalam salah satu huruf idgham ya. Jadi huruf idgham itu ada 6 yang digabung dalam kata yarmiluna. Coba diulang, apa? Yarmiluna ya dibacanya. Jadi kalau dipisahkan ya, ro, mim, lam, waw, na. Ya, anak-anakku. Ya, sudah dihafalkan? Nah, kemudian idgham bi gunnah menurut bahasa. Jadi idgham itu terbagi dua. Ya, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Bisa ulang sekali lagi. Jadi idgham itu terbagi dua. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah menurut bahasa artinya melebur, nah, dan bi gunnah artinya berdengung. Ya, jadi kalau secara istilahnya ya, apabila ya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah ya, dan tidak dalam satu kalimat, maka dibaca panjang, dibaca dengung, 1,5 alif ya, 1,5 alif. Jadi huruf idgham bi gunnah ada 4 ya, yang tergabung dalam kata yanmu ya, yanmu ya. Kalau dipisah ya, nun, mim, waw. Nah, min, nun, waw, waw ya, atau ya, nun, mim, waw ya. Kemudian contoh di dalam buku paket halaman 47 dicontohkan di sini, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Kita contohkan nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Kalau ya, kita baca may yaqulu. Kemudian nun sukun bertemu dengan na, lan nu'mina. Kalau mim sukun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan mim, mim ma'in. Kalau waw nun sukun bertemu dengan waw, min waraihi. Ya, sekarang tanwin an, in, un bertemu dengan huruf idgham bi gunnah tadi. Nah, jadi kita harus tahu an, in, un tanwin itu bertemu dengan ya.
Kita dengarkan bacaannya. Liqaumi yu'minun. Kalau na tanwin bertemu dengan huruf na, hittatun naghfir lakum. Ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ma, hudam mir rabbihim. Ya. Kemudian tanwin bertemu dengan wa, jama'a malan wa'addada. Ya, kalian boleh kerjakan latihan 47 ya. Nah, 47 48 ya. Jadi di halaman 48 ya, masih kita bahas tentang huruf idgham ya. Jadi di sini ada izhar wajib. Nah, kalian harus tahu sedikit, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah dalam satu kata. Tadi apabila nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah tidak dalam satu kata, maka dibaca idgham bi gunnah, dibaca dengung. Kalau ini dalam satu kata, maka dibaca izhar ya. Tidak boleh dibaca idgham bi gunnah, tapi dibaca adalah harus dibacanya izhar. Jadi mana 4 lafal tersebut? Misalnya perhatikan, bunyanun, nggak boleh karena nun ketemu ya, tidak boleh dibaca karena itu dalam satu kalimat. Antara nun dengan ya itu dalam satu kalimat, maka tidak boleh didengungkan. Nah, diingat saja, tidak boleh didengungkan kalau dia antara nun sukun atau tanwin. Nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah dalam satu kalimat ya, dalam satu kata, maka tidak boleh didengungkan. Jadi harus dibaca jelas. Bunyanun ya. Yang kedua, qinwanun. Nah, di sini ada nun ketemu waw, tapi dalam satu kata, maka tidak boleh dengung. Qinwanun, sinwanun, dunya. Nah, nggak boleh kita baca dunya, nggak boleh didengungkan ya. Kemudian di halaman 49 ya, kita lihat lagi ya. Jadi cara membaca idgham bi gunnah, Mister tadi sudah menjelaskan. Kita ingat lagi bacaannya supaya kalian bisa merekam, bisa menghafal dengan baik ya, dan bisa menerapkan di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Al-Quranul Karim ya. Nah, ya, perhatikan di halaman 49 cara membaca idgham bi gunnah ya. Yang pertama, mayyaqul. Nah, kemudian yang kedua, hudam mir rabbihim. Ya, diingat tanwin ketemu mim ya, atau nun sukun ketemu ya, itu didengungkan ya. Kemudian perhatikan tanwin sama nun sukun diperhatikan. Nah, an, in, un kalau tanwin. Nun sukun berarti nun mati. Kemudian kalimat yang ketiga, lahabiu wa tab ya. Kemudian yang keempat ya, potongan ayat suci Al-Qur'annya, hablum mim masad ya. Kemudian potongan ayat yang kelima, min ju'in wa amanahum ya. Jadi kalian tuliskan ke dalam ayat itu, ke dalam bahasa Latin ya, untuk sebagai latihan kalian. Kemudian yang yang D-nya adalah menerapkan baca idgham bi gunnah dalam surat-surat pendek. Nah, kalian bisa lihat di halaman 50 ya. Kita bacakan satu surat saja ya, surat Al-Hab. Kalian ikutin bacaannya ya. Nanti ayat selanjutnya kalian terapkan sendiri. Ya, baca dengan sebagus-bagusnya. Bila perlu nanti yang mendengarkan itu ayah dan bunda kalian ya, supaya
bacaannya itu bagus menurut ilmu tajwid dan dituliskan dengan cara yang benar. Nah, jadi kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Ya, demikianlah sekilas bacaan idgham bi gunnah. Mudah-mudahan kalian Mister harapkan bisa dipraktekkan ya di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam sholat 5 waktu ya, sholat sunnah ya, dan ya mudah-mudahan dalam hafalan-hafalan sehari-hari. Demikian dari Mister, kurang atau lebih Mister mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.